Ustadz, sebelum Indonesia merdeka, adakah utusan dari Khalifah Muhammad Al-Fatih untuk membantu Indonesia waktu dijajah? Oke. Saya luruskan dulu. Muhammad Al-Fatih itu bukan khalifah. Muhammad Al-Fatih dia adalah sultan. Beda dengan khalifah, ya. Dia adalah bagian dari kekhilafahan ketika itu. Dan dia diutus untuk menyebarkan Islam, ya. Dan Muhammad Al-Fatih, meskipun dia tahu kekhilafahan ketika itu sedang lemah, perhatikan, ya, pusat kekhilafahan ketika itu sedang lemah. Oleh sebab itu dia tetap, ya, menganggap bahwa kekhilafahan yang sah itu adalah masih ada pemimpinnya. Namun setelah berjalannya waktu, barulah kemudian pusat pemerintahan Islam itu berpindah ke Utsmaniyah atau yang kita kenal dengan nama Turki. Ya, ini mesti harus paham sejarahnya. Ya. Nah, apakah kekhilafahan Utsmaniyah ada yang membantu perjuangan kaum muslimin merdeka di Indonesia? Maka kalau kita lihat manuskrip sejarahnya itu ada. Oleh sebab itu, coba teman-teman di sini ada yang dari Aceh? Oh, dari Aceh. Asli Aceh. Masya Allah, orang tua Aceh ya. Kelahiran Aceh juga masih? Masih kelahiran Aceh juga antum? Oh, Masya Allah. Orang Aceh itu memiliki kedekatan dengan Turki Utsmani, ya. Dan orang Turki itu lebih mengenal, terutama kalau sejarawan khilafahan Utsmaniyah, mereka lebih mengenal Aceh ketimbang Indonesia, ya. Apa sebab? Sebab dulu kekhilafahan Utsmaniyah atau Turki Utsmani mengirimkan delegasi-delegasinya, ya, mengirimkan ulama-ulamanya. Ayo, anak IPS. Sekarang saya tanya, pernah dengar nama Wali Songo? Ayo, saya tanya, yang asli kelahiran Nusantara Indonesia berapa orang? Wali Songo itu ada berapa? 9. Yang asli kelahiran Indonesia itu berapa? Yang asli kelahiran Indonesia? Ayo. Ayo. Ya. Coba cek di Google. Ya. Ini serius, agar kita tahu, jangan dikira Wali Songo itu karena katanya adalah Wali Songo gitu ya. Songo itu 9, Songo itu bahasa Jawa, wis kabeh wong Jawa ngono enggak. Ya. Wali Songo itu bukan semuanya orang Jawa. Coba cari. Ya. Ya. Profil Wali Songo, coba. Biar tahu kita. Agar kita ini tidak latah ikut-ikutan. Contoh misalkan ada orang bilang gini, dakwah kita ini biasa-biasa aja lah, dakwah Nusantara seperti Wali Songo. Ada nggak orang bilang kayak gitu? Sekarang saya tanya balik, Wali Songo yang 9 itu yang asli Nusantara Indonesia berapa? Nih, Maulana Malik Ibrahim atau kita kenal dengan Sunan Gresik, lahirnya di mana? Samarkand. Samarkand itu mana? Ya, daerah Tantan sana itu, ya. Kalau sekarang mungkin daerah Uni Soviet sana, ya, Rusia sana, ya. Nih, kita sering dengar kan, kalau kita ke Demak, perhatikan, ada namanya Sunan apa? Sunan Kudus. Ayo, coba cek, di mana lahir Sunan Kudus? Lahir di Palestina, Al-Quds. Ayo. Ente bilang dakwah macam Wali Songo aja lah tadi. Tapi tidak tahu Wali Songo lahir di mana. Ayo. Kita sering bilang Sunan Kudus kan gitu ya. Sunan Kudus lahir di mana? Lahir di Palestina. Lahir di Al-Quds. Pertanyaan saya, kalau lahirnya di Al-Quds, kemudian dakwah di Indonesia, kira-kira yang ngirim siapa? Orang Kampar? Hah? Ayo, siapa coba? Ya. Maka kalau pertanyaannya tadi, apakah kekhilafahan Utsmaniyah ada mengirim utusan dan berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia? Pertanyaannya ada apa enggak? Ada.
Jadi jangan kira Wali Songo karena Songo bahasa Jawa maka semua Wali Songo itu orang Jawa. Hey, wake up bro. Itu bahasa Kampar tuh. Jangan tidur aja kita. Karena kita sering melupakan sejarah. Ayo nanti ada status antum. Ternyata Wali Songo bukan orang Jawa. Lu serius ini. Ternyata Wali Songo itu ada yang satu, Sunan ini lahir di sini, Sunan ini lahir di sini, Sunan ini lahir di sini. Agar kita ini nggak terjebak dalam sejarah yang dibuat secara salah, ditutup-tutupi sejarah. Oh itu tuh Ustadz itu tuh ikut organisasi transnasional. Ya apa tuh organisasi transnasional? Sejenis transmetro gitu. Ya. Antar negara, organisasi internasional. Loh, Sunan Ampel itu dulu tuh dakwanya itu internasional, transnasional, betul? Iya, itu buktinya. Ayo, lahirnya di Palestina. Masa TK-nya di sini? Ya, SD-nya di sini? Enggak. Ya, oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan dan berani untuk mencampakkan dan memisahkan atau membuang sejarah Khilafah Utsmaniyah dengan Indonesia, jelas dia adalah orang yang tidak paham sejarah. Cukup disenyumin aja. Mana ketek. Paham ya? Jadi kalau ada yang ngamuk-ngamuk di sosial media, kamu ini radikal, kamu ini ekstrim, dakwah kamu ini tidak usah aneh-aneh, kamu dakwah macam Wali Songo aja. Coba tuh Wali Songo, mantap. Coba tanya sama dia, emang tahu nggak Wali Songo lahir di mana? Dah lah, usah tanya lagi gitu ya. Ya, orang tidak paham ya. Jadi tidak usah diladeni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya teman tapi dia tidak yakin dia Islam. Dan dia bukan tidak percaya dengan Allah, tapi dia tidak merasa Allah bersamanya. Karena setiap dia mau dekat dengan Allah, dia merasa jiwanya menolak karena dia merasa mencoba dekat dengan Allah, percuma, dirinya tetap dianggap jelek oleh orang lain dan merasa Allah tidak akan menerimanya. Bagaimana saya merangkulnya Ustaz? Bagus. Teman-teman sekalian perhatikan, hal-hal yang seperti ini banyak di sekitar kita. Ya. Oleh sebab itu, saya sarankan orang-orang seperti ini jiwanya sedang goyah. Approach ini bahasa Taluk Kuantan ya. Approach itu pendekatan. Ya, pendekatan itu ada pendekatan emosional, ada pendekatan rasional. Saya ulangi lagi. Ya. Ada pendekatan emosional, perasaan, ada pendekatan rasional. Dominan manusia, perhatikan, dominan manusia itu lebih suka didekati secara perasaan emosional. Ya. Oleh sebab itu, jangan dipukul rata bahwasanya semua orang itu sama kayak kita, jangan. Ya. Jangan dipukul rata. Oh, orang itu ternyata suka disentuh secara emosional. Dan orang-orang seperti ini biasanya dia itu sangat ingin disentuh secara perasaan emosional. Terus gimana caranya Ustadz? Teman-teman sekalian, orang-orang yang secara emosional mesti disentuh, itu mesti dia butuh perhatian. Ya. Tanya kabar dia, kasih dia hadiah, ajak dia jalan-jalan. Ya berkorban dikit lah, traktir dia makan bakso, ya. Ajak hibur hati dia. Sebab apa? Orang-orang kayak begini biasanya dia memang sedang kekeringan hatinya. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang disentuh dengan perasaan, ada orang-orang yang disentuh dengan akal rasionalnya. Ya. Nah, orang yang dengan akal rasional biasanya dia suka berdiskusi, berdebat. Ya. Tapi yang kayak begini nih, mohon maaf, biasanya dia lebih bawa perasaan. Nah, yang kedua, ini penting banget. Antum punya teman kayak begini, sering-sering berdoa. Dalam doa antum sebut nama dia. Ya.
Tapi antum ikhwan, akhwat, jangan antum doakan ke sini, ya. Tidak usah doakan, ya. Perhatikan, ada teman pengajian antum, udah lama nggak mau ikut, dia merasa kering dan semakin jauh dari Allah. Antum panjatkan doa, sebut nama dia, dan tidak usah disebutkan ke dia. Aku tadi doakan kau, tidak usah. Doakan aja sama Allah. Ya Allah, dia sahabatku ya Allah, namanya Fulanah binti Fulan ya Allah. Aku mencintai dia karena Engkau ya Allah. Dia sahabatku ya Allah, dia baik banget. Dia sangat butuh hidayah darimu ya Allah. Dia butuh tuntunan darimu ya Allah. Ingat, secara makhluk kita pendekatan kepada dia, secara menyentuh hidayah dari Allah kita minta kepada Allah. Ya, pertanyaannya, kita pernah nggak doa nyebutin nama teman kita? Ya, nggak usah dijawab, jawab dalam hati masing-masing. Ya, Ustadz boro-boro minta untuk dia, Ustadz untuk saya aja dikit gitu deh. Doa untuk saya aja, saya jarang. Nah ini dia. Ya, jangan pelit mendoakan saudara kita, sebab doa yang baik, apa kata malaikat? Ya, walaka misli, dan begitu juga untukmu kata malaikat. Ya, jadi jangan pelit doakan orang. Antum lewat jalan nih, naik motor, nampak orang mungkin susah, antum doakan aja. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, murahkan rizkinya ya Allah. Padahal nggak kenal. Apa kata malaikat? Walaka misli. Begitu juga untukmu, mudah-mudahan Allah kabulkan. Enak. Ya. Makanya teman saya tuh suka doain saya tuh. Ya Allah, mudah-mudahan Maliki segera poligami ya Allah. Kenapa antum doakan saya? Biar malaikat bilang begitu juga aku, gitu dia. Oh parah kau ya. Itu ngeri doanya itu ya. Doa yang mengerikan ya. Dari teman yang kayak begini, lakukan pendekatan emosional. Yang kedua, doakan, sebutkan namanya di hadapan Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong berikan saya nasihat untuk menyadarkan diri saya agar menyayangi, menghormati orang tua saya. Karena saya kadang merasa orang tua saya tidak bisa mengerti tentang saya. Masya Allah. Teman-teman sekalian perhatikan. Saya jujur justru malah aneh kalau ada seorang anak yang minta dimengerti oleh orang tuanya. Perhatikan. Coba perhatikan. Bagaimana kalau orang tua antum bilang begini, nak, cobalah mengerti ibu nak. Pertanyaan saya, antum bisa jawab apa? Saya tanya sama antum. Antum kan gini nih, mohon maaf ya. Seorang anak itu kan suka bilang begini, Pa, Ma, ngertiin aku dong. Oke, kalau dijawab oleh orang tua kita, nak, tolonglah ngertiin papa dan mama. Pertanyaan saya, antum bisa jawab apa? Emangnya mama papa butuh pengertian apa sih? Ayo, kamu bisa nggak ngandung mama? Kamu udah mama kandung dulu, sekarang balik kamu yang ngandung mama, bisa nggak? Pertanyaan saya, bisa? Dulu kamu nak pakai popok bersihin itu pup kamu tuh mama. Sekarang saya minta, mama minta 2 hari ini kamu yang nyebokin mama ya. Yuk, yang siap angkat tangan. Ayo, antum yang siap, anak yang siap untuk nyebokin emak kita, angkat tangan. Serius? Yakin? Saya telepon emaknya lo ya. Lo ini serius? Ya. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Jangan dianggap bahwa kita ini yang minta dimengerti oleh orang tua kita. Justru kita yang mengerti mereka. Apalagi permintaan mereka itu, permintaan orang tua itu, permintaannya nggak macam-macam gitu loh. Paham ya? Diiyakan aja, emang kenapa sih gitu loh. Permintaannya juga nggak aneh-aneh. Ya, mohon maaf. Ya, saya sudah sering sampaikan. Ya, orang tua itu posisinya sangat dimuliakan oleh Allah. Ya,
orang tua yang mengandung, melahirkan, mengasuh kita, membesarkan kita, itu nggak terbalas. Dan antum akan merasakan, ini kalau dari tulisannya nih kelihatannya tulisan perempuan nih, muslimah, antum kalau berani melawan ibu antum, kebangetan. Dan antum akan merasakan nanti kalau antum sudah menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Faham ya? Apalagi laki-laki. Ya. Perhatikan nih, bro, ya. Laki-laki kalau berani melawan ayah, apalagi melawan ibu, ente betul-betul banci. Ya, kebangetan. Ya, tidak layak laki-laki itu ngelawan emaknya, tidak layak. Serius tidak layak. Ya. Laki-laki itu harus menjadi penjaga emaknya, menghibur emaknya, membahagiakan emaknya. Itu laki-laki. Mesti begitu. Makanya saya kalau ada lihat laki-laki, mohon maaf, kalau ada lihat laki-laki berani lawan emaknya, menurut saya itu banci. Serius, ya? Itu bukan laki-laki. Ya, harus berubah kita. Ya, jangan seperti itu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana ciri hati yang telah mati? Terkadang merasa telah jauh dari Allah, kemudian bertaubat tapi mengulang lagi dosa dan saya takut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istidroj. Ya, teman-teman sekalian, perhatikan, kita butuh teman yang mengingatkan kita. Kita butuh memaksa diri kita. Kita butuh berani melawan musuh utama kita. Ingat, saya sering nyampaikan, siapa musuh utama kita? Saya nggak dengar. Siapa musuh utama kita? Perhatikan nih, perhatikan. Musuh utama kita setan. Inna syaitana lakum aduun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata. Perhatikan nih turunannya, perhatikan. Tapi setan itu ada dari kelompok jin, ada dari kelompok manusia. Minal jinnati wan nas. Ingat, itu turunan yang pertama. Ingat, musuh utama kita setan. Setan itu ada jin, ada manusia. Repotnya lagi, perhatikan. Bisa jadi setan itu ada dalam tubuh kita masing-masing. Ya. Hati-hati. Bisa jadi setan itu lebih menguasai diri kita sehingga kita mengulang-ulang kemaksiatan itu. Oleh sebab itu, yang paling utama yang harus kita lawan adalah diri kita sendiri dan setan yang ada pada diri kita dan setan yang ada di sekitar kita. Fahim dong? Ya, lawan diri kita. Jangan kompromi sama setan. Itu tulis. Ya. Jangan kompromi sama setan yang ada dalam diri kita. Jangan. Ya. Ini hati-hati teman-teman sekalian. Nauzubillahi min dzalik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada seorang yang berniat baik untuk datang ke rumah, orangnya baik, agamanya bagus, sifatnya juga sopan, tapi keluarga nggak setuju karena dia orang jauh. Padahal kami ingin menikah dan tidak mau berlarut dalam hubungan yang tidak halal. Bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga? Sampaikan baik-baik. Sampaikan baik-baik, Pak, Ma, ini nggak boleh lama-lama. Pak, Ma, Bapak, Ibu, Ma, saya nggak mau begini terus. Kami nggak mau bermaksiat. Kami nggak mau membuat papa mama ikut berdosa. Kami nggak mau nanti tergelincir dalam perzinahan. Sampaikan baik-baik. Dan kalau perlu, perhatikan, kalau perlu sambil menangis di hadapan orang tua. Tapi tidak boleh marah-marah. Ya, kuncinya nggak boleh marah, nggak boleh marah-marah. Kenapa kau menangis, Ustadz? Menunjukkan kesungguhan kita bahwa kita nggak mau tergelincir dalam kemaksiatan dan kita nggak mau menjadikan orang tua kita juga berdosa. Ya, nampakkan kesungguhan kita. Mana yang lebih didahulukan ketika mau puasa? Sahur dulu atau tahajud dulu? Perhatikan, orang dah azan apa belum? Itu dulu. Ya, kalau masih lama azannya, ya silakan tahajud dulu, karena sahur itu afdolnya diakhirkan. Ya, diakhirkan. Jadi kalau misalnya antum bangunnya masih jam 3, ya tahajud dulu lah. Ya, uang sahurnya masih belakangan. Tapi kalau antum bangun, ya,
Terus muazin dah bilang 2 menit lagi, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Ya, antum tahajud ya, antum lagi sholat, azan orang ya, tidak sahur ya. Padahal sahur itu juga bagian dari sunnah ya. Oleh sebab itu silakan lihat kondisi waktunya. Apakah hijrah kita diterima sedangkan kita belum bisa mengajak keluarga ke jalan yang benar? Kakak saya belum pakai jilbab. Ya teman-teman sekalian, kita tetap berupaya untuk diri kita masing-masing ya, sambil kita ingatkan keluarga kita. Oke. Bagaimana ketika sudah sholat taubat tapi kita melakukan maksiat lagi? Apakah harus diulang lagi sholat sunat taubatnya? Ya, teman-teman sekalian, sholat sunat taubat ini tidak mesti melakukan kemaksiatan. Kita sholat sunnah untuk Allah ampuni dosa kita itu boleh. Ya, sholat terus, memperbanyak sholat kita. Sampai-sampai Rasul ditanya oleh sang istri, apa yang membuat engkau gerangan sholat terus menerus sehingga tumitmu bengkak ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Apa tidak semestinya justru aku sholat sebagai bentuk rasa berterima kasihku kepada Allah? Itu Rasul. Kita dijamin surga kagak, dosa juga banyak. Maka jangan nunggu berdosa baru sholat sunnah taubat. Minta ampun terus pada Allah. Sholat sunnah itu tidak apa-apa ya. Bagaimana pandangan Ustadz tentang seseorang dosen yang mengatakan bahwa hal buruk dari khalifah-khalifah pada masa kekhilafahan yang tidak diungkap, seperti seorang khalifah yang bermaksiat. Perhatikan, khalifah yang bermaksiat itu ada, betul, tapi bukan berarti institusi kekhilafahan itu menjadi tidak wajib. Faham? Ya. Orang sholatnya salah, itu betul. Ada orang yang sholatnya salah, tapi bukan berarti sholat itu menjadi tidak wajib. Fahim tuh? Ada khalifah yang melenceng, itu betul, tapi bukan berarti khilafah itu nggak wajib. Khilafah itu hukumnya wajib. Silakan dicek kitab-kitab ulama yang ada. Bagaimana cara menghadapi dan menyadarkan saudara muslim kita yang takut bahkan benci kepada khalifah atau khilafah, bahkan sering mengolok-olok? Orang yang benci dengan khilafah, saya yakin dia nggak ngerti sejarah. Ayo, nanti bentar lagi Ramadan, antum yang sholat Ramadannya, sholat tarawihnya 23 rakaat, nyebut nama khalifah enggak? Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud, subhana malikil hayyil ladzi la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya kan? Al khalifatul awal, ya, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakr Siddiq, ya kan? Al khalifatus tsani. Ada enggak pernah gitu? Di kampung ada enggak? Oh, rasa-rasa ada Ramadan pula ya. Saya dulu sering jadi Bilal juga ya. Nah, kalau orang tahu sejarah, kenapa dia alergi dengan khalifah? Kenapa dia alergi dengan khilafah? Fahim tuh? Ya, orang yang nggak suka atau benci dengan khilafah, yang pertama, dia nggak tahu sejarah. Jadi sabar aja, tenang aja. Yang kedua, mohon maaf, bisa jadi dia dapat informasi-informasi yang salah. Maklum aja, tidak usah emosi, ya. Atau yang ketiga, memang ada kebencian yang tertanam di hatinya disebabkan kemaksiatan dan dosa yang menumpuk dalam dirinya. Ada 3, ya. Perhatikan. Pertama, mungkin bisa jadi tidak tahu. Yang kedua, bisa jadi dapat informasi yang salah. Yang tidak tahu sama yang salah ini, sabar kita, ya. Tapi kalau ada yang ketiga, terdapat kebencian di dalam hatinya, maka inilah orang-orang yang mesti harus kita hindari, ya. Ini harus kita hindari. Sebab apa? Sebab kalau hati dah benci, tak bisa berdialog, berdiskusi lagi. Pokoknya salah, ya. Padahal, ya, itu banyak dalam kitab-kitab sejarah. Saya beri tantangan antum, terutama yang bisa bahasa Arab atau yang jurusan hadis. Antum laptop buka,
buka Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu apa Ustadz? Maktabah Syamilah itu software kumpulan kitab-kitab dahulu kala. Jadi kitab-kitab ulama dahulu itu dibuat dalam bentuk filenya, kemudian dibuat softwarenya, namanya Maktabah Syamilah. Ya, antum ketik di Maktabah Syamilah itu. Apa ketiknya Ustadz? Ketik kata khalifah, ketik kata khilafah, ketik kata imamah, ya, ketiklah coba. Antum akan mendapati puluhan, ratusan, bahkan bisa jadi mungkin ribuan, ya, perkataan para ulama dan juga kumpulan hadis riwayat tentang khilafah dan khalifah. Pertanyaan saya, antum berani hapus? Antum berani melarang? Dan antum berani bilang khilafah itu sesat? Hapus dulu kitabnya kalau berani. Hapus dulu hadis Rasulullah kalau berani. Ya. Oleh sebab itu bersabar, tidak ada masalah. Ya, kalaulah orang nggak suka sama kita, mungkin dia belum tahu, atau mungkin dia salah informasi, atau memang di dalam hatinya ada rasa benci. Dan bersabarlah kita terhadap perjalanan ini. Wallahu a'lam bishawab.